ini, gitu ya. Lalu apa tujuannya sih? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk, lalu juga mengatur kehamilan, membentuk keluarga yang berkualitas. Nah, mencegah terjadinya ledakan penduduk ini ketika ibu-ibu kan melakukan hubungan seksual, ketika ingin melahirkan. Nah, kayak ketika ingin melahirkan kan kalau biasanya kan ada yang pengen banyak anak, terus juga kalau biasanya ada kata-kata banyak anak itu banyak rezeki, tetapi kalau di sini itu lebih baik itu 2 anak itu sudah lebih baik. Nah, supaya tidak terjadi ledakan penduduk gitu ya Ibu. Terus juga bisa mengatur kehamilan, seperti bisa memberikan jarak antara anak pertama ke anak kedua supaya anak pertama tidak diurusi juga bisa, karena kan anak pertama ya semisal masih umur 2 tahun, terus ibunya itu udah hamil lagi, jadinya kan gimana ya, kayak nanti kiranya pilih kasih atau gimana ya, seperti itu ya Ibu. Lalu juga membentuk keluarga yang berkualitas. Lalu ada manfaat KB. Nah, manfaat KB ini ada mencegah kesehatan terkait kehamilan, mengurangi AKB atau angka kematian bayi, mencegah HIV atau AIDS, lalu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan, mengurangi kehamilan remaja dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Nah, manfaat KB ini juga mengurangi kehamilan pada remaja. Ketika remaja kan biasanya ada yang nakal, mohon maaf. Nah, itu bisa menggunakan KB ini untuk mencegah terjadinya kehamilan dan juga untuk perlambatan pertumbuhan penduduk sehingga tidak terlalu sering hamil begitu Ibu. Lalu juga di sini ada jenis alat kontrasepsi. Nah, yang pertama itu ada kontrasepsi hormonal. Itu ada berbagai macam, pil, suntik, dan implan. Terus juga ada kontrasepsi non hormonal. Di sini ada AKDR atau IUD, lalu juga ada kondom. Lalu yang ketiga ada kontrasepsi alamiah, yaitu terdiri dari segama terputus, pantang berkala, dan mal. Lalu yang keempat ada kontrasepsi mantap, yaitu ada lubektomi dan vasektomi. Lalu yang pertama saya menjelaskan kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal tadi kan ada pil, ada suntik, ada implan. Nah, yang pertama ini pil. Di sini dalam pil berisi gabungan dari hormon estrogen dan progesteron atau hanya terdiri dari hormon progesteron saja. Cara kerjanya menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengantalkan lendir serviks. Nah, ini di kontrasepsi pil ini ada keuntungannya seperti efektivitasnya tinggi, lalu pemakaian dapat diambil lagi bila dikehendaki kesuburan dapat kembali dengan cepat, lalu tidak mengganggu kegiatan seksual suami istri, siklusnya menjadi teratur, dapat menghilangkan keluhan nyeri pada saat haid. Nah, ini tidak dianjurkan bagi perempuan hamil, menyusui eksklusif, perjalanan hepatitis, jantung, dan kanker payudara. Terus di sini juga ada kontrasepsi suntik. Nah, kontrasepsi suntik ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan bila disuntik setiap 1 bulan atau 3 bulan. Cara kerjanya mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, lalu juga menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, menghambat transportasi gamet oleh tuba falopis. Nah, terus ada keuntungannya juga. Nah, keuntungannya ini sangat efektif mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, dan tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, dan tidak mempengaruhi ASI. Dan ini alat kontrasepsi suntik ini dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai premenopause dan membantu mencegah kanker. Nah, di sini ada 2 jenis cairan atau obat yang digunakan untuk kontrasepsi suntik. Yang pertama ada depomendroxiprogesterone atau DMPA, dan yang satu ada deponoletisteron enatat atau depo
implan. Nah, kontrasepsi implan ini cara kerjanya lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi. Lalu juga ini kontrasepsi implan terdapat juga keuntungannya. Nah, yang pertama itu efektif 5 tahun untuk non valan dan 3 tahun untuk indovalen atau implan. Lalu ada biayanya juga ringan. Lalu pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah menyambungkan, tidak mengganggu dari kegiatan seksual, tidak mengganggu ASI, cepat dicabut sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ibu menggunakan alat kontrasepsi implan ini bisa dicabut sesuai keinginan ibu. Terus juga ada efek sampingnya. Nah, ini efek sampingnya itu terjadi gangguan menstruasi. Terus juga terutama 3-6 bulan pertama dari pemakaian. Pemakaian akan mengalami masa perdarahan yang lebih panjang, lebih sering atau amenorrea. Jadi efek sampingnya itu bisa mengganggu menstruasi pada ibu-ibu. Bisa saja menstruasinya tidak teratur atau bagaimana gitu ibu. Oke. Terus ini selanjutnya ada kontrasepsi non hormonal. Nah, kontrasepsi non hormonal ini ada AKDL atau IUD. Cara kerjanya yaitu menghambat kemampuan sperma masuk ke tubuh Falopi, lalu mencegah implantasi telur dalam uterus, mencegah sperma dan ovum bertemu. Lalu ada keuntungannya juga, tidak mempengaruhi hubungan seksual, lalu meningkatkan kenyamanan hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, metode jangka panjang, dan dapat digunakan sampai menopause. Lalu juga ada efek sampingnya ibu. Yang pertama itu menstruasi menjadi lebih lama dan banyak. Lalu ada perubahan siklus haid, umumnya pada 3 bulan pertama. Yang mungkin pada 3 bulan pertama pemakaian itu ada perubahan pada siklus haidnya. Terus perdarahan irregular atau spotting di antara menstruasi. Lalu juga saat haid lebih sakit. Jadi kan ini kan kayak gini ya ibu, ini alatnya seperti ini tuh namanya properti. Nah, ini dimasukkan kan di bagian uterus. Nah, di sini kan biasanya kan kalau ibunya sedang hamil, ini kan ada jarinya. Nah, itu dimasukkan untuk kan sebenarnya kan tuh ya bu. Nah, itu ujung-ujung dari T ini itu untuk menghambat masuknya sperma ke dalam tubuh Falopi ini. Nah, untuk jadi mencegah untuk terjadinya pembunuhan pada ovum itu ya ibu. Lalu juga ada kondom. Nah, pemakaian kontrasepsi kondom akan efektif apabila dipakai secara benar setiap kali berhubungan seksual. Nah, pemakaian kondom yang tidak konsisten membuat tidak efektif. Lalu cara kerjanya adalah mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Lalu sebagai alat kontrasepsi, sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual atau PMS tadi. Lalu keuntungan efektif bila pemakaian benar. Lalu yang kedua tidak mengganggu produksi ASI, lalu tidak mengganggu kesehatan klien dan tidak memerlukan resep dan pemeriksaan khusus, dan juga yang terakhir murah dan tersedia di berbagai tempat. Lalu ada juga kekurangannya ibu. Dan di sini efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Lalu juga mengurangi kenikmatan hubungan seksual, lalu juga bisa mengalami alergi. Nah, kondom kan biasanya kan digunakan pada pria ya ibu. Nah, itu biasanya itu efektivitasnya itu baik ketika penggunaannya itu benar. Tapi kalau penggunaannya itu kurang benar, nah itu bisa mengurangi efektivitasnya tadi gitu ya. Lalu ada kontrasepsi alamiah. Yang pertama senggama terputus. Senggama terputus itu adalah mengeluarkan wanita dari alat kelamin wanita menjelang ejakulasi. Dengan cara ini diharapkan cairan sperma tidak akan masuk ke dalam rahim serta mengecilkan kemungkinan bertemunya sel telur yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan. Jadi senggama terputus ini harus ada komunikasi antara pasang ini ya bu. Jadi kedua belah pihak harus bekerja sama ya, bersama untuk melakukan alat kontrasepsi senggama terputus ini.
Lalu juga ada keuntungannya. Nah, efektif bila dilaksanakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya, tidak ada efek samping, dan tidak memerlukan alat. Lalu juga ada panah berkala, yaitu kalender. Yang ini adalah tidak melakukan hubungan seksual saat istri dalam keadaan subur atau sedang pada masa subur itu ya. Sistem ini didasarkan pada siklus haid dan menstruasi wanita. Nah, masa subur tidak selalu terjadi tepat 14 hari sebelum menstruasi, tetapi dapat terjadi antara 12 atau 16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi panang berkala ini itu tuh sepasang suami istri tidak melakukan hubungan seksual pada saat istri dalam keadaan masa subur. Nah, biasanya keadaan masa subur ini berbeda-beda, seperti seumpama ibu masa suburnya itu seminggu setelah menstruasi, terus ibu juga itu 2 minggu setelah menstruasi. Jadi tidak semua itu sama masa suburnya gitu. Lalu ada MAL, metode amenorea laktasi. Dan di sini kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh. Lebih efektif jika pemberian belum haid, usia bayi kurang dari 6 bulan. Efektivitasnya sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya yaitu menunda atau menekan ovulasi. Dan di sini juga ada keuntungannya. Yang pertama, efektivitas tinggi 98% pada 6 bulan pertama setelah melahirkan. Yang kedua, tidak mengganggu senggama. Lalu juga tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu perawatan medis, dan tidak perlu obat atau alat, dan tanpa biaya. Lalu ada alat kontrasepsi mantap. Nah, alat kontrasepsi mantap ini ada dua, yaitu vasektomi dan tubertomi. Yang vasektomi ini tindakan pemecatan atau pemotongan vas deferens kiri dan kanan pada pria untuk mencegah transport spermatozoa dari testis. Dan di sini metode ini sangat efektif, tapi angka kejadian rektal dan kehamilan sedikit lebih tinggi. Efektif 6-10 minggu setelah operasi. Jadi itu vasektomi ini maksudnya adalah dengan cara pengikatan atau pemotongan vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah jalannya pengeluaran sperma gitu ya. Nah, ini dilakukan pada pria gitu ya. Lalu ada juga tubertomi. Nah, tubertomi ini dilakukan pada wanita, itu sama, yaitu tindakan pengikatan atau pemotongan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita. Saluran telur wanita itu disebut tuberkulosis ya ibu. Nah, yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Jadi ketika dilakukan tindakan tubertomi ini, berarti wanita itu tidak bisa mendapatkan keturunan lagi karena di daerah tuberkulosis ini sudah dilakukan pengikatan atau pemotongan. Nah, metode ini sangat efektif dan angka kegagalan sedikit lebih rendah. Nah, metode ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin memiliki anak lagi. Jadi ibu, nah sudah selesai. Bagaimana ibu? Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Nah, jadi ibu kalau ingin melakukan KB, ibu bisa datang ke rumah sakit terdekat atau puskesmas ya. Lalu juga jangan lupa mengajak pasangannya untuk konsultasi di rumah sakit tersebut supaya tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.